Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran daring PPPKN kelas 9 semester 1. Ini adalah pertemuan kedua. Kali ini kita masih membahas tentang bab pertama, sama seperti yang kemarin, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Akan tetapi berbeda dengan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang poin yang A, sekarang kita bahas tentang poin yang B, yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ada dua hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di akhir video, anak-anak akan mendapatkan tugas untuk belajar di rumah. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang hakikat ideologi terbuka. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang disebut dengan ideologi? Ya, kita pelajari dulu pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya adalah gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya adalah ilmu. Dari kedua kata tersebut dapat diartikan menjadi ilmu pengetahuan tentang gagasan atau ide-ide, atau disebut dengan the science of ideas. Selanjutnya, menurut para ahli, ideologi adalah yang pertama dikemukakan oleh Will Wright, mengatakan bahwa ideologi ini adalah soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Pengertian kedua dikemukakan oleh Suryanto Puspawarjoyo, mengatakan bahwa ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya, bumi dan seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Selanjutnya, pengertian yang ketiga menurut M. Sastro Pratejo mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindak yang diorganisir dalam suatu sistem yang teratur. Pengertian keempat dari Alfian mengatakan bahwa ideologi adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam kehidupan duniawi. Dari keempat para ahli tersebut disimpulkan menjadi ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari suatu masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika pembangunan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Ada 3 nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Nilai yang pertama disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar ini diambil dari Pancasila. Pancasila ada 5. Jadi nilai yang dapat diambil yang pertama adalah nilai ketuhanan. Ini sebuah perilaku yang mencerminkan nilai ketuhanan itu adalah seseorang memeluk agama apa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Ini berkaitan dengan sosial atau hubungan antar manusia. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila.
Maksudnya adalah Persatuan Negara Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dalam Pancasila. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila. Jadi nilai dasarnya ada 5. Tadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Semuanya diambil atau didasarkan dari Pancasila. Nilai yang kedua yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah nilai instrumental. Ini bisa dilihat atau diambil dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi hari ini. Untuk tugas, anak-anak silakan menyiapkan bukunya. Anak-anak silakan mencatat soal, kemudian dijawab. Kali ini akan mendapatkan tugas mandiri, yaitu latihan soal yang kedua. Perintahnya adalah berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. Jadi, anak-anak silakan mencari contoh perilaku atau contoh sikap seseorang yang mencerminkan perwujudan 5 dasar Pancasila. Yang pertama, silakan cari contoh perilaku yang berkaitan dengan nilai ketuhanan atau yang mencerminkan nilai ketuhanan. Yang kedua, carilah contoh perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan. 3, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan. 4, perilaku yang mencerminkan nilai kerakyatan. 5, cari perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Masing-masing nilai silakan beri 1 contoh saja, dicatat di buku tulis. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.